Shalom setiap jemaat Gereja Mawar Sharon di mana-mana khususnya di Sumatera. Apostolic Conference. Welcome home di dalam sebuah urapan yang baru. Siap untuk menerima sebuah pengurapan lebih besar? Saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan pejamkan mata kita supaya terbukalah mata rohani kita lebih jelas lagi untuk menerima. Bapa, Engkau ada di tengah kami. Engkau adalah Tuhan yang meneguhkan visi hamba-hambamu. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan, sekalipun tidak semua kami pendeta. Tapi kami masing-masing adalah pembangun-pembangun kerajaan Allah. Biarkan hari ini roh yang sama yang bekerja di dalam diri Rasul Paulus, Rasul Petrus dan semua rasul-rasul perjanjian baru itu di gereja mula-mula berkobar di dalam hati dan dada kami. Sampaikan firman sabdamu, selesaikan amanat agung bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya berikan judul sharing dari hati ke hati, Tuhan yang meneguhkan visi hamba-hambanya. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya yang dipanggil pendeta. Tetapi kita semua adalah pembangun visinya. Pembangun kerajaan Allah. Nah, saya banyak belajar dari Rasul Paulus. Ini perjalanan orang yang luar biasa. Selalu saya katakan begini, kalau nanti salah satu orang-orang yang langsung saya ingin ketemu kalau nanti suatu hari sudah pulang ke rumah Bapak, tentunya adalah Rasul Paulus, karena saya banyak belajar dari surat-surat beliau, terutama dari teladan dan kehidupannya yang dicatat di biografinya di Kisah Para Rasul. Kita langsung buka di Kisah Para Rasul pasal yang 18, Paulus di sebuah kota yang misterius namanya Korintus. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang 18 ayat ke-1. Paulus di Korintus. Judul khotbah saya sekali lagi, Tuhan yang meneguhkan visi hamba-hambanya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena. Katakan Athena. Lalu pergi ke Korintus. Katakan Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Cerita kayaknya biasa, tapi sebenarnya dari ayat 1 kita harus langsung tahu konteksnya dari pasal sebelumnya. Paulus sedang down. Nanti ya saya kasih bocoran, di tengah-tengah pasal ini Tuhan akan menampakkan diri kepada Paulus dan menguatkan, demi supaya menguatkan imannya, bukan rapuh sih, tetapi juga bukan goyang. Tapi setiap orang pasti pernah down, bukan? Anda punya visi nggak? Kalau belum punya visi, ambil kesempatan di sesi ini, minta visi dari Tuhan Yesus. Visinya Yesus loh ya. Bukan visi hidupmu sendiri, belajar dengar suara Allah. Jangan sebelum dengar suara Tuhan sudah ragu dulu. Mana bisa aku dengar suara Tuhan? Aku nggak tahu gimana caranya. Berhenti bertanya. Just quiet down your spirit. And just start listening. Cukup dengarkan. Jangan berdebat sebelum mulai. Jangan mempertanyakan sebelum datang jawaban. Nanti kalau Tuhan sudah berbicara, tanyalah. Sometimes kita hanya cukup menenangkan diri, kita akan mendengar suaranya. Kan kita statusnya domba. Domba pasti mendengar suara gembala. Anak kan pasti tidak jatuh jauh dari teladan bapaknya. Demikian buah-buah dari pohonnya. Pasti dengar suara Tuhan. Nah, Paulus nanti di tengah-tengah chapter ini, dia mendengar suara Allah. Hatinya itu perlu diangkat. Bayangin kita semua pasti juga membutuhkan. Nah, punya visi enggak? Kalau nggak punya visi, minta sama Tuhan di sesi ini. Kalau sudah punya visi, kok belum digenapi, kok susah jalannya. Nah, sharing ini untuk Anda. Dan kalau kita punya visi sedang dalam pencapaiannya, kita lagi katakanlah sedang ngebut nih, sedang menuju penggenapan, puji Tuhan, biarkan lewat khotbah saya, you'll be fan into flame, greater flame. Anda akan semakin dikipas, semakin dikibas oleh angin Roh Kudus, semakin menyala, semakin berkobar itu api di dalam dirimu. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena sebelum dia sampai ke Korintus.
Di Athena, Paulus itu ngalami tanda kutip kegagalan ministry. Dia tidak mendapatkan buah yang setimpal dengan usaha. Pernah nggak merasa visi Anda besarnya segunung, tapi kok hasilnya sebiji sesawi? Nah, orang yang dipercaya Tuhan perkara sederhana itu bukan hanya perkara sederhana, tapi juga harus diuji lewat hasil sederhana pula. Sekalipun visimu segunung tingginya, tapi kalau hasilnya hanya biji sesawi, Tuhan menguji imanmu, goyah atau tidak. Kalau visi dari Tuhan itu tidak akan goyah. Coba kita lihat mengintip ke atas 2 ayat sebelumnya di pasal 17, ayat 32 dan sampai 34. Saya bacakan ya, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ini di Athena, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, next time saja, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ini di ruang pembelajaran seperti di sebuah auditorium. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Bisa terasa bukan kesan kecewa, tetapi rasanya dia, ya sudahlah, aku sudah berusaha. Anda bisa rasakan gak tonasinya di ayat 33? Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka seolah-olah dia agak membungkuk gini, bagaimanapun dia juga manusia. Dia adalah seorang petarung yang juga bisa lelah. Dia juga seorang pejuang yang juga bisa merasa frustrasi. Ayat 33 bunyinya seolah-olah biasa, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tapi diperlukan imajinasi yang holy untuk bisa merasakan Paulus seperti ada sedikit berkeluh kesah ketika dia pergi meninggalkan mereka. Paulus pasti jaga mulut, pasti jaga lidah karena dia adalah hamba Tuhan. Dia gak asal berbicara apalagi dia pemimpin utama. Tapi dari desas-desus nafasnya orang bisa merasakan bahwa berat di dada. Paulus pergi meninggalkan mereka dengan keluh kesah seperti ini. Nafasnya aja berbicara 1000 kata. Ayat 34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia. Puji Tuhan, haleluya. Tergantung setengah gelas kosong atau setengah gelas terisi. Beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia. Kayaknya berhasil, tapi kalau Anda lihat effort atau usaha Paulus di Athena, sedikit sekali ini. Ini bukan lihat donat, ini lubangnya yang kelihatan. Ini bukan setengah gelas terisi atau setengah gelas penuh, ini setengah gelas yang kosong atau hampa. Masa hanya beberapa orang laki-laki menggabungkan diri, biasanya ribuan, biasanya sekota loh kalau Paulus itu beraksi. Tapi beberapa orang laki-laki saja yang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius. Kalau sampai bisa disebut satu persatu, itu berarti mungkin satu-satunya. Pernah enggak Anda mengalami banyak, lalu orang tanya sama Anda, menurut kamu yang mana? Dia berkata, tapi banyak. Yang mana yang bagus? Banyak yang bagus, berarti semua bagus. Tapi kalau enggak ada yang bagus, Anda ditanya mana yang bagus, Anda berkata, cuman itu atau hanya itu yang bagus. Kalau sampai dia bisa sebut Dionysius, si Lukas, penulis biografi Roh Kudus di Kisah Para Rasul, pekerjaannya di gereja mula-mula dan juga rasul-rasulnya termasuk Paulus. Kalau dia sampai bisa memperhatikan 1-2 jiwa, berarti memang itulah satu-satunya. Di antaranya juga Dionysius, gak banyak. Anggota majelis Areopagus, tapi orang ini cukup signifikan, dia anggota majelis Areopagus. Kena nih, akhirnya retak yang namanya tanah aspal yang keras. Dan seorang perempuan bernama Damaris, masa cuma 2? Masa hanya Dionysius dan Damaris? Ya ditambahin sedikit bumbu, ini bukan palsu, tetapi supaya mereka, karena Lukas ketika menulis ini juga karena akan dibaca oleh Paulus. Dia menulisnya supaya juga membangkitkan semangat. Tapi dia tidak memberikan statistik palsu. Ada sih, tapi dia sebut beberapa dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kalau saya hitung di sini hanya 2 plus sedikit tambahan 1-2 jiwa. Athena, kuburan para pengkhotbah. Paulus waktu itu disuruh Yesus, kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Aku menyertaimu. Why kalah di Athena?
Tapi jangan salah, Tuhan itu tidak pernah berubah setia. Jangan nilai menang kalah itu sekarang. Orang yang pegang teguh pada visi yang dia terima dari Tuhan, orang itu yang menang. Athena kelihatannya kalah, sebenarnya enggak. Kalau Anda renungkan sebelum ke Athena, sebelum ke Korintus, dia di Athena dulu. Kalau kita benar-benar cerna, saya jadi ingat 4 macam tanah. Ada tanah yang tipis, ditabur, langsung tumbuh, matahari terik, mati karena tidak berakar. Ada di tanah yang berbatu-batu, ya, tanah berbatu-batu itu yang tadi yang saya sebutkan. Lalu juga ada tanah di semak belukar, lalu belukar itu mencekik benih, matilah gandum, ganti lalang tentunya. Juga ada tanah yang baik kan, yang kita tahu 30, 60, 100 kali lipat. Tapi juga ada salah satu tanah, itu aspal di pinggir jalan, sang penabur pergi ke kota, termasuk Athena, menaburkan di jalanan. Lalu burung iblis datang untuk mencuri, lalu dimakan. Benih itu belum kesempatan tumbuh, sudah sirna, sudah raib ceritanya. Pernah nggak kepikiran, kalau sang penabur adalah Yesus, why you go, kenapa pergi ke kota? Karena zaman dulu nggak seperti ini. Zaman dulu itu kota-kota sendiri, sawah-sawah. Sama sekarang juga di dunia modern ini juga enggak kota-kota metropolitan seperti New York gitu, mana ada sawah ladangnya. Kalau kita mau cari vineyard atau kebun anggur harus pergi ke suburb atau pergi ke pinggiran. Ya. Kalau kita cari di Paris enggak ada, tapi mungkin pergi ke pelosok-pelosoknya, di situ kebun-kebun anggur yang ternama. Kenapa dia naik train atau naik kendaraan umum, dia pergi ke kota besar, tabur di aspal. Emangnya kelebihan benih gitu atau sia-siakan biji? Bukan, Tuhan itu cinta semua orang. Tuhan utus Paulus ke Athena, itu juga Tuhan yang utus. Sekalipun Tuhan tahu Athena tidak akan meresponi, tetap diutus. Karena Tuhan mau memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Kita ini hamba Kristus, bukan hamba hasil. Hasil nggak berhasil, itu bukan ditentukan oleh hasil. Berhasil tidaknya kita ditentukan oleh ketaatan. Kalau Tuhan kasih visi kita pergi, then go already. Pergi. Berhasil atau enggak? Yunus disuruh, dia nggak mau, dia pergi. Nuh itu yang paling kasihan. Kadang-kadang saya pikir dia sampai harus minum anggur sedikit bukan alasan. Bagaimana dia? Tidak, dia berpuluh-puluh bahkan ratus tahun katakan. Dia bangun bahtera, tak satu pun kecuali Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera, total 8. Begitu besar usahanya untuk bahtera segede itu cuma diisi dengan singa, jerapah, serigala. Hanya diisi dengan kucing, diisi dengan serangga. Nggak ada manusia. Kalau saya jadi Nuh pasti sudah frustrasi, saya sudah give up to ministry. Pelayanan kok alhasil tak ada hasil. Makanya dia perlu pelampiasan kali, dia minum sedikit anggur, kelebihan, lalu dia mabuk. Karena sebelum dia belum ada kebun anggur, jadi dia coba ternyata ini fermentasi, siapa ngerti bisa membuat dia tak sadar diri. Ya itu lain cerita, pokoknya intinya adalah susah jadi Nuh ya. Keberhasilan seorang hamba Tuhan tidak terletak pada hasilnya. Sukacitanya tidak boleh bergantung dengan result. Demikian pula stresnya nggak boleh kepengaruh dengan itu. Kita nggak boleh up atau down secara emosi gara-gara lihat reaksi, respon masyarakat. Di like atau dislike, followers sedikit atau followers banyak. Nggak bisa begitu. Karena yang Tuhan tuntut dari seorang hamba Tuhan adalah ketaatan. Titik bukan koma, titik. Titik saja. Kalau perlu kasih tanda seru. That's all you do. Dan bagi hamba Tuhan yang setaat itu, Tuhan yang akan meneguhkan visinya. Karena Tuhan yang berkepentingan, karena orang itu nggak punya ambisi. Karena hamba Tuhan seperti itu tidak punya agenda. Agendanya ya Kristus, Kristuslah agendanya. Dan Paulus pergi ke Athena ini Tuhan yang suruh. Sang penabur itu memang mau pergi ke kota mau apa? Dia memang mau tabur ke aspal-aspal itu karena Tuhan juga cinta orang-orang di kota metropolitan. Tuhan gak hanya cinta orang di pedesaan. Tuhan mau memberi kepada mereka semua kesempatan.
Tapi puji Tuhan, dia lihat kesetiaan Tuhan. Kalau Anda lihat di 2 ayat sebelum pasal 18. Waktu Paulus sungguhan di Athena, nanti saya bahas yang di Korintus. Ternyata retaklah aspal itu. Keretakan itu namanya Dionysius. Seorang anggota majelis Areopagus. Dan juga seorang perempuan bernama Damaris. Keretakan mulai terjadi. Plus ada sedikit keretakan, dalam keretakan itu beberapa orang yang bersama-sama dengan mereka. Kenapa saya kagum sama Rasul Paulus? Orang ini taat tanpa bertanya. Sama Tuhan, siap komandan, langsung pergi. Tanpa negosiasi. Tidak tawar-menawar seperti Yunus, makanya namanya Paulus. Orang ini langsung jalan ke Niniwe-nya. Beritakan firman, Yunus dapat sukses besar. Paulus yang taat, langsung pergi, nggak dapat sukses apa-apa. Hanya keretakan, tapi puji Tuhan. Gara-gara itulah hari ini di Eropa ada orang-orang Kristen. Tidak ada seorang pun dalam persekutuannya dengan Yesus jeripayahnya sia-sia. Camkanlah ayat itu dalam hati kalau Anda dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Visimu bukan ambisi manusia. Visimu bukan kehendak sendiri. Getsemani menjadi tempat mati visi kita sendiri-sendiri. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Sekarang jadi paham ya. Paulus waktu sampai ke Korintus dari Athena, dari tempat sebelumnya, dia dalam kondisi seperti apa? Secara manusia ya down lah. Ayat 33 tadi itu loh, aurah. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka dengan keluh kesah. Nafasnya bukan kata-katanya. Kalau kesel jangan diutarakan. Bodohlah orang yang mengutarakan kekesalan hatinya seketika itu juga, kata Amsal. Kalau kesal, nafaslah dengan keluhan yang tak terucapkan. Kalau perlu nafasnya penuh dengan bahasa lidah. Kita berbahasa roh dengan air mata berlinang sekeliling pipi kita. Berkeluh kesah itu pada Tuhan, bukan pada manusia. Hamba Tuhan ini luar biasa. Keluhannya kepada Allah, bukan terhadap Allah. Keluhannya bukan karena Allah, keluhannya kepada Allah. Dia curhat sama Tuhannya. Tuhan gak langsung jawab dia di ayat pertama. Nanti Anda lihat di pertengahan pasal, Tuhan baru menampakkan diri dan berkata, "Be strong, my servant. Be strong, my servant, my messenger." Yang kuat ya hambaku, yang kuat utusanku. Teguhkan hatimu. Demikianlah Paulus kondisi hatinya waktu sampai ke Korintus. Nah, Korintus ini gak main-main. Korintus ini sama ngerinya dengan Athena. Malah lebih ngeri loh bahkan. Bayangin, di level ini Paulus gak ngalami terobosan. Dibawa ke level berikutnya. Tuhan gak peduli kalau dia taat di level ini. Di level manapun dia akan taat. Jadi Tuhan bawa naik. Jadi kalau kita dibawa dalam tambah-tambahan Allah itu gak begini loh. Sana harus buktikan hasil dulu. Kalau sudah dibuktikan hasil, terbukti baru Tuhan kasih yang lebih. Nggak begitu. Yang Tuhan cari itu hati dan ketaatan. Hasil itu milik Tuhan. Asal Anda taat, Anda bisa naik kelas. Sekalipun di kelas sekarang ini Anda pas-pasan. Sekalipun pas-pasan. Itulah saya tetap setuju ya kalau orang itu nggak perlu dia dapat segala sesuatu. Nanti kalau saya punya rumah, saya sudah punya mobil sendiri, saya sudah punya uang sekian, nanti saya baru berumah tangga, atau saya barusan pelayanan kalau nanti saya sudah mapan. Tuhan nggak begitu. Itu kan manusia orientasi hasil. Kalau Tuhan begini, saya tahu hari ini saya punya pekerjaan tetap, saya tanggung jawab, hidup saya seimbang, saya bisa jaga diri. Saya punya pelayanan, masih ada hal-hal yang saya masih harus cicil dan perjuangkan. Tapi asal saya punya fondasi, pekerjaan saya juga jelas. Saya rasa kalau waktunya saya berumah tangga, saya berumah tangga. Waktunya saya pelayanan, saya pelayanan. Saya tidak nunggu sampai diri saya sempurna. Karena orientasi saya bukan hasil. Kalau memang sudah waktu, dan kalau saya memang ada talenta yang saya bisa persembahkan kepada Tuhan hari ini, saya tidak mau tunda. Dan kalau saya sekarang bisa terlibat dalam pekerjaan yang saya lakukan. Kalau ini sehat, kalau ini proporsional, saya tidak nunggu sampai perfect segala sesuatu. Saya bukan seorang perfeksionis rohani. Kalau memang sekarang ini sudah matang, saya bisa memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saya akan lakukan, saya tidak nunggu nanti saya punya segalanya. Karena manusia itu pikirannya seringkali salah. Paulus dibawa naik kelas, padahal di kelas ini dia biasa. Di Athena dia biasa. Dibawa Tuhan ke Korintus. Tentunya Anda tahu di Korintus terjadi kebangunan rohani. Nanti surat Paulus ke Korintus 1-2 Korintus itu menunjukkan bahwa dalam kebangunan rohani juga ada problema.
Dan Paulus luruskan semuanya itu. Salah satu gereja, mungkin satu-satunya gereja yang paling lengkap karunia rohaninya. Bahkan karunia-karunia Roh Kudus dibahas di surat Paulus ke gereja itu. Itulah Korintus. Paulus di Korintus ini gak main-main. Karena Korintus adalah sebuah kota yang misterius. Di Korintus yang diisi dengan 200.000 orang populasinya. Ini bukan main-main karena ini kota besar dalam standar zaman purbakala. Kalau sekarang kota jutaan orang karena seluruh bumi berapa miliar penduduknya. Zaman itu manusia di seluruh dunia belum sebanyak itu. Dan di Korintus sendiri ada 200.000. Boom ekonominya, otomatis kejahatannya juga. Di Korintus terkenal sekali dengan sexual adultery. Di situ ada kuil yang memiliki dan membanggakan satu dewa seks namanya. Ini Las Vegas zaman dulu. Sin City atau kota dosa. Dewa cinta. Lalu terkenal sekali di Korintus itu 1.000 pelacurnya. Yang legal loh ya. Coba bayangin lokalisasinya itu tempat pelacuran bukan hanya mungkin di kota tertentu, jalan tertentu yang sudah ditandai merah. Hati-hati orang benar jangan ke sana. Kalau Korintus, seluruh kota itu merah. Las Vegas semuanya. Makanya ada pepatah dalam bahasa Inggrisnya begini. Kalau zaman dulu orang bilang to Corinthianize. Ayo kita Korintus, yuk mengkorintuskan orang itu, ngajak orang rusak. Ya. Mengkorintuskan itu artinya ayo kita berdosa rame-rame yuk. Sampai jadi pepatah. Coba pikirkan kalau Las Vegas gitu, langsung pikiran kita apa? Judi, klub. Pokoknya yang begituan. Korintus adalah Las Vegas zaman itu. Bayangin jadi Paulus. Tuhan kalau saya jadi Paulus. Athena, saya gak bisa dapat hasil yang maksimal. Tidak melihat kebangunan rohani kecuali keretakan sana sini Dionysius dan Damaris. Aku pulang hanya membawa 2 orang, 5 roti 2 ikan, katakan hanya 7 petobatku biasanya 7.000 yang tidak mencium kaki Baal itu seperti roh Elia. Disuruh Tuhan ke Korintus, are you sure Lord? Why are you trusting me with more? Kenapa engkau mempercayakan kepadaku lebih? Pergilah dia. Di ayat 2, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Pertama kali kenal dengan seorang yang namanya Aquila, seorang cowok yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Tuhan tuh baik ya, gak nunggu sampai ayat 4, 5 atau 6, 7, 8. Langsung di ayat 2 berikutnya langsung ketemu dengan Priscilla Aquila yang terkenal itu. Pertama kali ketemunya di Korintus. Ternyata di Sin City, you can meet saints, not sinners. Di kota dosa, ketemunya orang kudus, orang suci. Priscilla Aquila yang sudah menjadi anak-anak Tuhan itu. Ketika kita down, Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian. Bahkan rasul sekalipun tidak akan sendiri. Rasul Paulus itu loh, kasih Tuhan Yesus cukup bagi dia. Orang ini rasanya gak perlu dikuatkan siapa-siapa atau didoakan. Orang ini sudah bisa mengapi-apikan diri seperti Raja Daud di Perjanjian Lama. Orang ini rasanya bisa survive sendirian. Di kapal karam, ratusan orang nantinya. Dia sendirian hanya dengan Lukas, hanya 1-2. Dia bisa kuasai seluruh kapal. Yang isinya ateis semua. Ini orang ya, rasanya kalau orang lain didoakan, orang ini selalu terabaikan. Kenapa? Bukan karena orang gak cinta. Tapi semua orang taruh percaya. Paulus gak perlu didoakan lah. Dia Paulus loh. Tuhan bisa kirim Aquila, Priscilla. Tuhan tidak pernah biarkan Anda sendiri. Salah satu cara Tuhan meneguhkan visi hamba-hambanya adalah mempertemukan hamba-hambanya dengan hamba-hambanya. This is beautiful. We are family. It's a kingdom. It's a kingdom of God. It's the kingdom of God and it's a kingdom of men. Kerajaan Allah adalah kerajaan Allah dan kerajaan manusia.
Di mana Allah adalah mak comblang nomor satu mempertemukan bukan hanya perjodohan suami menjadi istri atau istri menjadi suami, Adam dan Hawa itu juga Allah. Tetapi mak comblang dalam arti hamba Tuhan ketemu hamba Tuhan, itulah namanya koneksi ilahi atau divine connection. Anda tidak pernah yatim piatu kalau Anda mengandung visi Kristus. Your husband, your heavenly husband, atau suami sorgawimu itu akan bertanggung jawab atasmu. Kalau di dalam kandungan rohanimu itu ada visi kerajaan sorga, your husband will be responsible for you. Suami sorgawimu, Yesus Kristus yang menaruh benih itu di situ akan bertanggung jawab atasmu. Cara Tuhan meneguhkan visi hamba-hamba Tuhan adalah mempertemukan hamba-hamba Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan lain yang punya visi yang sama. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ketemulah Paulus dengan Priscilla Aquila. Priscilla Aquila ini sedikit informasi untuk Anda dan saya. Ini orang yang sangat unik. Ini adalah couple ministry. Dia bukan pelayanannya pelayanan couple, bukan. Dia pelayanan. Semua, nggak couple atau bukan. Tapi mereka selalu melayani sebagai suami istri, sebagai tim. Husband and wife. Tapi nanti kalau kita lihat dalam sepanjang perjalanan Paulus dan surat-suratnya, semua cerita di Alkitab ini, Priscilla istrinya jauh lebih berkarunia dari Aquila suaminya. Tapi mereka itu luar biasa, suami mengasihi istri, istrinya tetap menundukkan pada suami. Aquila tidak se-gifted Priscilla. Priscilla yang wanita maksudnya, jauh lebih berkarunia seperti Nabiah. Jadi it's okay. Keunikan tubuh Kristus, hamba-hamba Tuhan itu ternyata Tuhan bukan hanya punya hamba-hamba Tuhan, laki-laki. Tuhan juga punya hamba-hamba Tuhan perempuan. Kabar baik buat semua wanita yang mengandung visi Kristus, yang membangun kerajaan sorga bersama dengan kita. Bersama dengan kami. You are as chosen as any man in his kingdom. Anda terpilih seperti laki-laki siapapun yang terpilih di antara kita. Priscilla. Tuhan itu memakai. Makanya itu janji Tuhan tidak pernah meluputkan laki-laki maupun perempuan. Ketika Yesus mau naik ke sorga, bukankah sudah dikatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan? Lalu Yoel dari sejak ratusan tahun sebelumnya di perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa kalau Roh Kudus turun kita akan menerima kuasa dan Tuhan akan memenuhi baik laki-laki maupun perempuan, hambaku laki-laki, hambaku perempuan. Anak kecil akan bernubuat. Orang-orang tua mendapat mimpi, anak-anak muda, teruna-teruna mendapat penglihatan. Bukan hanya segala usia, gender juga. Saya beritahu, some of the most powerful builders of the kingdom of God and God's vision are ladies in our church. Beberapa yang namanya visi apostolik yang kita kandung ini bersama-sama, 1000 gereja lokal akan berdiri, 1 juta murid hingga segala bangsa. 2030 dari sekarang, 300 gereja akan berdiri tegak di atas kedua kakinya. Di antara pembangun-pembangun yang paling signifikan secara rohani, finansial, karunia, kepandaian, kehebatan, organisasi, bahkan segala kemampuan-kemampuan yang supranatural. Bukan hanya nubuatan, kesembuhan, mengadakan mujizat, berkhotbah. Meskipun laki suami mengasihi istri, istri tetap tunduk pada suami. Tetapi dalam kerajaan Allah tidak ada laki atau perempuan, tidak ada Yunani atau Yahudi. Semua orang mendapatkan equal chance atau kesempatan yang sama. Sebagian daripada pembangun-pembangun utama yang akan membangun dan melihat berdirinya 1000 gereja lokal itu. You, my sisters. Wanita, hai Priscilla, Tuhan memanggilmu. Gereja kita akan selalu menjadi gereja yang memberi kesempatan pada perempuan. Namun demikian ada batasannya. Laki-laki juga tidak boleh tidak tahu diri, perempuan juga sama tidak boleh tidak tahu diri. Karena itu Paulus menuliskan di Korintus, bukan? Bagaimana cara dalam ibadah laki dan perempuan bisa bertag team. Ada waktunya wanita tidak boleh menonjolkan diri berlebih di luar kapasitas dan takaran iman yang Allah berikan. Laki-laki juga tidak boleh sok-sokan. Maka masing-masing ada mawas dirinya. Di samping semua awas-awasan itu, semua peringatan itu, sebenarnya pria dan wanita punya kesempatan yang sama untuk membangun visi Tuhan. Beberapa orang-orang yang disebut di dalam surat Paulus, di dalam
Kata-kata perpisahannya contohnya di Roma pasal yang terakhir. Di situ ada beberapa orang-orang yang disebut namanya, nama-nama perempuan yang disamakan setara dengan rasul-rasul. Some of the greatest leaders are ladies. Nggak tahu kenapa saya dituntun ngomong begini. Saya kok tergerak waktu baca ini, Priscilla harus saya jelaskan. Ini saya tidak rencanakan tentunya. Saya rasa akan datang waktunya. Kita akan terjadi kebangkitan rohani. Dan laki-laki akan maksimal, demikian pula akan perempuan. Ayat yang ketiga. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi disamakan dengan satu profesi. Paulus itu seorang tent maker. Ternyata Priscilla Aquila punya bisnis yang sama, yaitu di bidang properti. Ini properti yang dijual kepada tanah Arabia. Ini bukan kemah seperti kita waktu kecil lihat di jalanan, bapak-bapak yang jual kemah pramuka kecil-kecilan gitu. Bukan itu. Ini kemah-kemah yang benar-benar untuk tinggal. Ya, kalau di Eskimo, tempat-tempat itu pakai balok es. Ini kemah-kemah di padang gurun belantara. Mereka pakai kemah, bahkan tenda-tenda untuk kebangunan rohani di tahun-tahun 1960-70. Dulu belum outdoor begitu, auditorium, stadium belum ada. Jadi pakai tenda-tenda dengan pancang-pancang raksasa. Jadi tenda adalah serious business. Supaya Anda mengerti bahwa ini bukan kemah-kemahan. Jadi Paulus ketemu dengan businessman, couple yang punya karunia pelayanan yang luar biasa. Yang wanita justru lebih gifted, tapi yang laki-laki lebih berwibawa. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 4. Kelihatannya langsung melompat dari ayat 3. Ketemu Priscilla Aquila, langsung boom ayat 4. Setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang Yunani. Langsung tancap gas, evangelism terjadi. Saya lihat ada percepatan. Ketika besi menajamkan besi, hamba Tuhan ketemu hamba Tuhan. Tiba-tiba misi mulai jalan. Ketika laki-laki ketemu dengan sesama pria yang bisa menjadi partner dalam kerajaan sorga. Ketika laki-laki dan perempuan bekerja hand in hand, side by side. Suami istri pertama-tama tidak seperti Ananias Safira yang jodoh dalam perkara yang salah. Tapi kalau suami dan istri jodoh dalam perkara Allah, wow, terjadi percepatan. Lalu setelah itu laki perempuan timnya lengkap dalam gereja, dalam misi Tuhan, dalam menggenapi visi ini. Ketika laki perempuan semuanya seperti tabung panah yang diisi dengan anak panah. Setiap potensi digali. Laki-laki bersinar, yang wanita juga akhirnya dimunculkan sesuai dengan kapasitasnya yang proporsional. Maka kerajaan Tuhan penuh dengan hamba-hamba Kristus. Luar biasa setiap orang menemukan tempatnya. Pada saat itu terjadi, Injil akan diberitakan jauh sekali. Setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan orang Yunani dan orang Yahudi. Saya lihat ayat 3 dan 4 itu kayak gak ada benang merahnya. Langsung melompat. Kayaknya Paulus tiba-tiba berbahagia melompat kesenangan. Ketemu Priscilla dan Aquila. Dia ketemu Aquila yang sangat dapat dipercaya. Stabil imannya. Tenang pembawaannya. Dia ketemu Priscilla yang tajam seperti Nabia. Karunia berbicaranya juga jauh lebih bagus. Khotbah-khotbahnya powerful. Tapi Aquila seperti menjadi penyeimbang ministry di mana-mana. Dia menemukan tim ini. Paulus tiba-tiba langsung meluncur hebat. Di ayat 4, dia pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dan banyak orang Yahudi dan Yunani diyakinkan. I pray di gereja kita, people will discover people. Tidak ada mentalitas rivalry atau persaingan. Oh kok enak dia dipakai Tuhan, kita terancam. Gak ada begituan. Tubuh Kristus kalau semua berkata, aku mau kuping semua, gimana kita melihat? Kalau semua mau mata, gimana kita mendengar? Demikian pula sesama ministry, divisi, departemen, tidak akan saling mendahului. Segala sesuatu kita lakukan untuk gereja, untuk umatnya. Untuk jiwa-jiwa, untuk Tuhan kita. Jadi kalau kita meeting bersama, divisi A, divisi B, dari multimedia atau creative ministry, atau PAW, praise and worship, atau apalah, setiap gereja kan beda-beda namanya.
Tapi kalau di gereja kita sama, seragam namanya. Kita duduk sama-sama, nggak mikir lagi, ini divisiku, departemenku. Kita mikir gimana bisa mengeluarkan sebuah produksi, pelayanan-pelayanan yang canggih, yang akan menjangkau jiwa yang efektif, bukan hanya relevan, tapi penuh dengan urapan. When you think like that, there will be no Jews, no Greeks, no ladies, no men, no gentlemen. Semua orang dissolve atau semua orang larut dalam satu status, Yesus Kristus. Gak ada lagi yang namanya Yunani, Yahudi, laki atau perempuan, merasa tersaingi, merasa lebih hebat, egonya lebih tinggi. Semua orang memikirkan kepentingan bersama. Paulus menemukan tim dahsyat di kota yang bobrok sekali, yaitu Korintus. Dia menemukan Priscilla Aquila. Dan Priscilla Aquila ini businessman. Some of the greatest builders of our vision. Pembangun-pembangun utama dalam kegerakan kita nanti akan ditemukan dari kalangan orang-orang di marketplace. Saya tidak bicara tentang uang yang dipersembahkan mereka, yang akan dikelola oleh gereja untuk memajukan misi, visi misinya. Bukan hanya itu, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh akan melemparkan dirinya ke dalam ladang pelayanan. Bukan jadi sepenuh waktu atau meninggalkan panggilannya di marketplace, tapi orang-orang yang mempersembahkan hidup. Bukan seperti orang-orang dalam dunia bisnis investasi, hanya money, lalu let the money work for you. No, people who are full-hearted with Jesus. Orang-orang yang segenap hati yang mempersembahkan dirinya untuk bisa melihat amanat agung tergenapi. Priscilla Aquila tidak hanya bicara tentang laki-laki dan wanita, tapi pebisnis-pebisnis yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang adalah anak, sons and daughters of God's vision in the house. Putra-putri daripada visi Allah di dalam gereja ini. They are real children. Mereka legitimate children. Anak-anak sah di dalam visi yang Allah percayakan. Mendirikan 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Stop pertama transit 2030, 300 gereja berdiri dulu. Akan ada Priscilla perempuan. Akan ada Aquila. Akan ada pebisnis juga yang Tuhan bangkitkan. Make rooms. Siapkan tempat, space dan ruang untuk orang-orang demikian dibangkitkan oleh Tuhan. Akan muncul CGL, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kecil. Di dunia bisnis, orang ini adalah raja, mungkin raja besi, raja kayu. Tapi ketika dia di dalam ministry, dia adalah hamba, melayani, bukan sok-sokan dia siapa. Mungkin di dunia dia konglomerat, tapi waktu dia di dalam pelayanan, dia melarat di hadapan Tuhannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab ia yang empunya kerajaan sorga. Orang yang menghambakan diri, orang yang melayani, orang yang menggembalakan, karunia-Nya double. Imamat Rajani. Di dalam pekerjaan dia berjalan dengan Tuhan. Di dalam pelayanan, Tuhan berjalan dengan dia. Sebaliknya. Tuhan mengikuti dia dan merestui dia. Tiba-tiba muncul karunia yang tidak ada hubungan dengan profesinya. Mungkin di dalam pekerjaan dia bos tertentu, tapi dalam pelayanan dia nabiah. Dia bisa mengutarakan sesuatu yang rahasia oleh karena inspirasi Roh Kudus pada badan dan pada pikirannya. You be very surprised. You have a gift. Anda akan punya karunia high Priscilla Aquila yang Anda tidak pernah lihat ketika Anda jadi tukang tenda buat kemah. Itu gak ada hubungannya, itu skill. Dan Allah menyertaimu, Allah berjalan denganmu di situ. Tapi ketika Anda di dalam pelayanan, Tuhan berjalan dengan Anda. Dengan karunia-karunia yang Anda gak pernah punya di dunia kerja. Anda melihat seperti ada kepribadian ganda. Itu bukan penyakit jiwa. Tapi Anda melihat seperti ada double porsi urapan. Itu yang disebut dengan urapan Elisa. Orang gak mengerti kiranya urapan double itu artinya lebih gede urapannya. Bukan, tapi multiguna. Kiri 100% urapan terjadi, kanan 100% penyertaan. I prophesy. Aku nubuatkan, pebisnis akan bangkit. Yang saya maksudkan pebisnis gak tentu hanya business owner atau yang punya bisnis sendiri. Itu juga karyawan, itu juga profesi, itu juga karir, itu juga eksekutif. I prophesy in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Khotbah seperti ini saya gak bisa ulang.
Hati saya terbakar seperti sekarang lagi kebakaran sorga di dalam dada. Ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Wah, haleluya. Muncul lagi Silas Timotius. Kalau saya terus jelaskan, ini 20 jam gak selesai saya bagikan. Silas Timotius datang dari Makedonia. Ingat Makedonia? Ada orang yang dada-dada minta tolong sama Paulus. Come, please come here. Laki-laki, tapi ternyata waktu Paulus ke Filipi, kota terbesar di Makedonia itu, di provinsi itu. Ketemunya perempuan namanya Lydia, pebisnis pula. Seorang penjual kain ungu, itu kain mahal karena hanya royalty atau bangsawan yang bisa beli. Kayak hari ini mungkin mobil-mobil tertentu yang warna tentara, hanya tentara yang punya. Kalau zaman itu yang punya warna ungu atau kuning itu hanyalah orang-orang yang kerajaan atau paling tidak sosialita. Di Makedonia, Silas dan Timotius tinggal di sana kan, dia datang dari situ. Terjadi kegerakan kebangunan rohani, ada satu orang dukung yang dilepaskan. Gara-gara itu Paulus masuk penjara. Di penjara, Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Tengah malam midnight show-nya adalah puji-pujian, terjadi konser di dalam bui. Goncangan terjadi, gempa bumi. Paulus keluar, orang itu mau bunuh diri. Ketua penjara yang menjaga, takut nanti dia dihukum atau apa. Paulus berkata, tahan. Setelah itu Paulus selamatkan seluruh keluarga itu dengan Injil. Mereka merawat luka Paulus, keesokan hari masih ada proses legal yang harus diikuti. Tapi yang terjadi malam itu sesuatu yang ilahi, seluruh keluarga itu diselamatkan. Itulah cikal bakal gereja di Filipi. Yang Paulus nanti menulis surat di Filipi, makanya ada surat Filipi di Perjanjian Baru. Dan jemaat awal mereka adalah tukang penjara itu, termasuk mungkin napi-napi yang melihat dan takjub melihat keajaiban di dalam bui. Siapa dua orang ini? Kelihatannya bukan kriminalitas atau pengedar narkoba. Tapi kenapa mereka di dalam sini? Mereka akhirnya mengerti karena Injil, mereka dengar Injil, mereka bertobat. Dan rumah pertama yang dipakai sebagai tempat pertemuan gereja adalah rumah Lydia. Nah, Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Lihat ya, kerajaan Allah, visi apostolik. Anda harus lihat kalau kita itu punya visi sebagai hamba Tuhan, kita mengandung visi Tuhan. Tuhan itu jagonya mempertemukan orang. Di dalam Tuhan, dunianya Allah itu semua ada benang merahnya, semua itu bersangkutan. Kerajaan Allah, kerajaan estafet. Bukan hanya estafet setelah yang ini lari, yang ini berhenti. Yang ini masih lari, yang lain akan mendahului. Sementara Filipi masih ada cerita. Demikian pula Athena, sudah di Korintus lagi. Lalu Korintus, yang dari Filipi, yang dari Makedonia, Silas dan Timotius datang ke Korintus. Lihat ini, kerajaan kuadrat. Yang satu mempercepat yang lain, akselerasi. Yang ini masih berputar, yang ini berputar. Ini bersenggolan, putar-putarannya bersenggolan. Dua-dua rodanya jadi lebih cepat. Kita tidak menunggu sampai sesuatu itu sempurna baru kita merintis gereja. Sumatera, Kalimantan, dimanapun Tuhan tempatkan. Terus plan churches sampai Tuhan datang. Karena saya tahu waktu satu berputar rodanya seperti Yeskiel. Karena roh makhluk itu ada pada rodanya. Malaikat pun ikut gerakan kita. Yang satu berputar. Ketika sama-sama bersenggolan, Makedonia ketemu dengan Korintus, berputar. Damaris ini terkenal yang di Athena. Saya nggak punya waktu aja untuk jelaskan. Ini berputar, semua berputar. Itulah dunianya Paulus sampai di Roma, dia jadi terkenal. Orang-orang berkata, inilah ketua gengnya. Bahkan dipakai bahasa yang kurang baik untuk menjelaskannya, ringleader tepatnya dalam bahasa Inggrisnya. Ada suatu terjadi seperti dunia mafia. Seperti ada sesuatu yang terorganisir perputaran dan gerakannya ke seluruh dunia. Inilah orang, ini tuntutan atau tuduhan orang Yahudi kepada Paulus waktu huru-hara. Inilah orang yang membuat kacau seluruh dunia. Inilah orang yang mengacaukan seluruh dunia, menunggang balikan bumi. Bukan. Paulus dituduh untuk sesuatu yang dia tidak lakukan, itu Roh Kudus. Paulus cuma taat di sini, gasingnya berputar, di sini rodanya berputar, di sini rodanya berputar. Belum lagi Efesus saya jelaskan berputar, lalu bertemu dan menjadi sebuah kegerakan yang tak terbendung di mana-mana. Oktopus dengan tangan-tangannya satu dipatahkan bertumbuh 1000. Itulah kebangunan rohani, bukan? Kenapa saya jelaskan ini? Apostolik. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang apostolik, Anda harus mengerti. Kegerakan Tuhan itu tidak hanya di satu lokasi.
Ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya, kata sepenuhnya itu fullness, dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus adalah Mesias, ujung dari semua perputaran roda. Simple, untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Tujuannya bukan Paulus, bukan Timotius atau Silas, bukan Korintus, Athena, Priscilla, Aquila. All in all, everything comes from Him, everything is through Him, everything is for Him. Segala sesuatu adalah dari Dia, dari Kristus, melalui Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus, kepada Kristus. Kita berikan semua kemuliaan. Kerajaan Allah itu tidak hanya di satu lokasi. Itulah sebabnya kita harus cepat sebelum Tuhan datang. Saya tidak tahu, tidak ada orang bisa prediksi waktu. Jangan merasa lebih pangkat dari Tuhan Yesus. Siapapun yang bisa memprediksi bulan atau tahunnya, apalagi harinya. Orang itu kira dia siapa? Yesus sendiri berkata, anak pun tidak mau tahu. Bapak, biar Bapak yang tahu. Tapi yang pasti tidak lebih jauh. Waktu Tuhan tidak lebih lama. Semakin hari, semakin dekat waktu kedatangannya. Kita harus cepat. Priscilla Aquila harus terpanggil. Tanpa meninggalkan pekerjaannya, bisnis kan? Membangun kerajaan Allah. Silas, full time nih, Timotius apalagi. Hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang juga hamba Tuhan yang adalah pendeta pula. Harus bernetwork, berkolaborasi, bekerja sama, unity, terjadi akselerasi. Untuk memberitakan firman Tuhan. Kita lihat ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus, ayat 6 ini bukanlah dia marah. Simpel aja penjelasan saya. Penolakan manusia sudah gak mempan di hatinya. Ketika hati orang tenggelam di dalam urapan. Ketika Tuhan utus hamba-hamba Tuhan lain untuk menguatkan. Ketika fokus hatinya adalah menyelesaikan visi Tuhan yang meneguhkan visi itu. Ditolak di satu tempat, tidak menjadi apa-apa bagi dia. Dia hanya mengebaskan, artinya Paulus itu tahu bagaimana move on dengan cepat. Ayat 7, maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus. Yang beribadah kepada Allah. Are you ready? Ini buah-buah awal di Korintus. Inilah cikal bakal gereja di Korintus. Siapakah Titius Justus? Dia seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Crispus, kepala rumah ibadat itu, satu lagi, namanya sih mirip-mirip bagi kita orang Indonesia. Titius Justus, Crispus, us. Ya kayak kita lah semuanya. Gitu ya. Sudirman, Soeharto, Suprapto, dan sebagainya. Nama-namanya mirip, tapi bagi orang Indonesia beda. Tapi bagi orang-orang Yunani juga beda. Itu masing-masing itu satu individu yang tersendiri. Karena itu kalau kita baca Alkitab, jangan asal kita baca nama-nama gini rasanya susah diingat lalu kita lalukan. Alangkah baiknya kalau kita baca Alkitab bolak-balik, kita bisa lihat korelasi hubungannya. Titius Justus, mungkin ada disebut Crispus, Silas itu siapa dan sebagainya. Ini adalah orang-orang awal pembangun gereja Korintus. Mereka adalah petobat-petobat pertama Paulus. Tapi Crispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak, haleluya, setelah Athena. Banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Untung Paulus tidak kecewa di Athena. Kalau dia kecewa di Athena, dia nggak move on, dia nggak lanjut, maka dia nggak akan ketemu sukses berikutnya, yaitu di Korintus. Makanya saya bilang jangan nilai sukses gagalmu itu sekarang. Setia aja pada visi yang Tuhan berikan. Atas hidupmu dulu, demikian pula atas gereja. Gara-gara Paulus bisa move on dari berkeluh kesah di ayat 33 di pasal 17 sebelumnya, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Makanya dia ke Korintus dari Athena. Lalu ketemu sama Priscilla Aquila, ketemu Silas dan Timotius juga, ketemu teman baru, teman lama. Gara-gara itu
menemukan Titius Justus. Lalu menemukan Crispus, kepala rumah ibadat yang menjadi percaya kepada Tuhan. Nggak main-main loh ya, Crispus ini bukan anggota Areopagus seperti Dionysius tadi yang di pasal sebelumnya. Crispus ini sudah orang Yahudi, kepala rumah ibadat yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini sudah selevel pendeta agama itu. Di Yudaisme istilahnya, dialah penceramah. Dialah kayak seperti gembala rumah ibadah. Ini orang sudah levelnya bukan jemaah. Ini udah pemimpinnya. Paulus dapat ikan besar. Gak heran setelah itu banyak dari orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jikalau di Athena hanya keretakan, di Korintus jebol saudara. Pecah itu bendungannya. Terjadi kebangunan rohani seluruh kota. Tahukah Korintus menjadi mega church? Tentunya nanti ada masalah. Well, big church, big problems. Bisa juga jadi, bisa juga terjadi. Tetapi lihat positifnya. Banyak orang diselamatkan. Mendengar pemberitaan Paulus banyak menjadi percaya. Mega church berdiri di sana. Namanya The Church of Corinth. Akhirnya dari Korintus tidak dikenal hanya pepatah to Corinthianize. Ayo mari kita, Corinthianize itu artinya mari kita mesum bersama-sama. Tapi sekarang dari situ orang kalau berkata let's go to Corinth, itu berarti let's go to church. Oh beautiful, transformasi terjadi. Orang yang sekarang mengingat Korintus, di situ ada gereja yang membanggakan. Di situ ada gereja yang berdampak. Di situ ada mercusuar Tuhan. Di tempat iblis bertahta, Tuhan ditinggikan. Di mana ada kegelapan, kasih karunia Tuhan semakin bertambah-tambah. Di mana dosa menjadi melimpah. Di situ kasih karunia lebih melimpah. Crispus lalu mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya, memberi diri mereka dibaptis. I love it. I love it. Saya kalau lihat ini ceritanya ya, Anda bisa lihat gak kalau telusuri ini. Lihat cara Tuhan kerja. Cara Tuhan menggenapi atau meneguhkan visi hamba-hambanya itu very delicate. Sangat tangan maestro. Memainkan senar-senar rencana Allah. Memainkan seperti not-not balok rancangan-rancangan ilahi. Begitu indah menjadi sebuah orkestra. The great plan of God. I love it. Pada suatu malam, ayat 9. Seperti yang saya janjikan tadi, di tengah pasal Tuhan akan menampakkan diri. Ini dia. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Terus memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Indahnya gini, Paulus down-nya itu di pasal 17 ayat 33. Tapi tidak terjadi apa-apa, Tuhan tidak menampakkan diri hingga pasal 18 ayat yang ke-9. Kenapa Tuhan mengulur waktu? Enggak tahu. Kenapa Tuhan tidak langsung pergi ke Lazarus? Tunggu dia 4 hari dulu di kain kafan seperti mumi. Waktu Tuhan suruh keluar dari kuburan, dari batu itu kan. Dia keluar dalam kondisi seperti itu menakutkan. Itu pasti sudah bau. Kenapa Tuhan berlamban-lamban 4 hari lagi? Kenapa gak langsung? Kenapa Tuhan gak panik? I don't understand, I don't know. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi juga mengajarkan kita, jangan panik ya. Kalau hari ini kita down, Tuhan belum bicara sesuatu, Tuhan belum jamah kita, jangan tinggalkan Tuhan. Belajar menanti-nantikan. Setiap orang hatinya yang lagi capek, pasti Tuhan segarkan. Cuman hanya jangan sampai kita nilai Tuhan sekarang. Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak berbuat sesuatu. Kenapa Tuhan tidak tolong? Tidak terjadi terobosan. Kalau Paulus menilai Tuhan di Athena, Paulus tidak akan lihat Yesus di Korintus. Anda mungkin sekarang berada di Athena Anda. Jangan tergesa-gesa, masih ada Korintus di depan. Masih ada suatu yang adikodrati, yang sacred, yang ilahi akan terjadi.
Kalau Tuhan diam, mungkin Tuhan menguji iman. Mungkin salah satu penjelasan saya yang mendekati adalah mungkin Tuhan menguji imannya Paulus. Gak semua segala sesuatu itu harus dengan penglihatan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mati dulu visinya. Sebelum dihidupkan kembali di tempatnya. Tidak dikasih visi baru, visi yang lama, tapi diizinkan mati dulu. Mungkin bersama dengan mati itu Paulus belajar mengenal Tuhan lebih dekat. Mungkin Paulus bisa mengenali dirinya juga lebih baik. Secara emosi katakanlah, kenapa dia down pada waktu-waktu tertentu. Saya nggak ngerti secara pasti, tidak ada jawaban satu yang paling benar. Tapi kenapa Tuhan menunggu? Berapa ayat kemudian, pasal 18 ayat 9 baru muncul, padahal dari pasal sebelumnya, pasal 17 ayat 33, Paulus sudah butuh. I don't know. Hari ini berapa orang yang merasa doa-doa nggak dijawab. Tuhan kan kasih aku visi ini, kerjaanku kan juga dari Engkau Tuhan. Bukan visi gereja atau visi amanat agung, tapi visi yang lebih kecil, visi pekerjaan Anda sendiri, maksudnya visi pribadi, bukan visi korporat. Tapi kenapa kok saya alami pergumulan yang gak kunjung selesai ini? Lalu kita kecewa sama Tuhan, kita tinggalkan. Salah. Hanya karena Anda di pasal 17 ayat 33, jangan tergesa-gesa. Masih ada pasal 18 ayat 9 untuk Anda. Nantikanlah. Tunggulah. Sebab tidak ada Allah seperti Dia yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Pengharapan tidak mengecewakan rumah, Roma pasal 5. Tuhan muncul sih akhirnya pada suatu malam. Berfirmanlah Tuhan pada Paulus dalam suatu penglihatan. Be not afraid, jangan takut. Terus beritakan firman. Jangan diam ya. Sebab aku menyertai engkau, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Dalam satu kalimat Tuhan ini, jangan takut, terus beritakan firman, jangan diam. Paulus mengalami dua hal. Satu, dia mengalami seperti ular ganti kulit. Dia mengalami kematian visi yang sama, lalu dibangkitkan di tempat yang sama. Visi itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kematian. Bukan berarti visi itu harus diganti atau bukan dari Tuhan. Visi dari Tuhan pun akan mengalami tanda kutip kematian dulu. Ada satu titik Anda mungkin jenuh. Ada satu titik mungkin Anda tidak tahu mau berbuat apa. Ada satu titik mungkin Anda bertanya-tanya. Tapi kalau Anda bisa lewat fase itu dengan baik, akan terjadi pick up, akan terjadi kebangkitan. Andai kata Tuhan Yesus mati pada waktu hari Jumat itu. Lalu hari Minggu pada hari ketiganya Tuhan bangkit. Kalau di antara hari itu, mereka berkata, Tuhan gak bangkit-bangkit, kita bakar saja. Kita bakar saja kuburannya atau tiadakan atau gimana. Sabar, masih ada hari ketiga. Kenapa tidak dibangkitkan langsung pada hari Sabat? Ketika Sabtunya itu langsung dibangkitkan. Kenapa Bapak menunggu sampai hari Minggunya? Ketika Maria Magdalena datang ke kuburan itu, orang pertama yang melihat Yesus dan Yesus berkata, jangan jamah aku, sampai aku belum pergi kepada Bapakku. Lalu rasul-rasulnya kemudian Petrus sampai lari-lari lihat kuburan kok kosong di dalam. Lihat malaikat, 2 malaikat dengan sinar terang. Perempuan-perempuan itu Maria siapa? Why? Kenapa nggak langsung? I don't know why. Nggak semua ada pertanyaannya, tugas kita hanyalah sabar. Kalau kita mengalami kematian visi, asal visi itu dari Tuhan, justru lewat kematian kita tahu visi itu dari Tuhan. Kalau itu terjadi, nah ini Tuhan, bukan kita. Dan kadang-kadang lewat kematian itulah kita dibersihkan dari ambisi manusia. Jadi kolesterol yang gak perlu itu, lemak-lemak itu dibakar semuanya di atas mimbar. Di atas maksudnya bukan mimbar, di atas mezbahnya Tuhan. Kadang-kadang mengalami kematian dulu, kita ini gesek-gesek seperti, Tuhan, bukankah engkau yang memanggil aku keluar dari Mesir? Kenapa kau bawa aku di depan Laut Merah? Hendak kau tenggelamkankah diriku ini? Mereka menguji Yesus, menguji Tuhan di perjanjian lama. Di Mara dan Meriba. Musa pun terpancing amarah gara-gara itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Waktu kita dibawa ke kematian, jangan berdosa. Waktu dibawa ke kematian, jangan gegabah. Waktu dibawa ke lembah kematian, diam dan tenang dalam kediam dan tenanglah kekuatanmu. Tunggu, mungkin ambisi kita diproses sama Roh Kudus, visi dari Tuhan. Tapi bejananya ini gak siap, mungkin Tuhan garap kita, kerjakan ladang yaitu diri kita ini. Hati kita yang masih penuh dengan kolesterolan rohani, masih penuh dengan lemak-lemak, gak perlu itu dibakar
akar semuanya itulah baptisan api. Setiap hamba Tuhan yang mengandung visi pasti dibaptis api. Bukan hanya dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh atau berbahasa lidah, tapi the baptism of fire. Baptisan api itu hanya untuk orang-orang dalam ministry. Waktu Anda rasa gak tahan lagi, aku mau quit aku mau pergi, atau aku mau balas, aduh sudah aku gak tahan. Sekarang waktunya aku cuti di hadapan Tuhan dan melakukan yang ku kehendaki. Banyak orang itu tersesat di lembah kelam. Makanya itu orang yang tetap bisa bertahan masuk ke kebajikan kemurahan di Mazmur 23. Hanyalah orang yang berpegang teguh pada tongkat dan gadanya, pada visi Tuhan dan pada pembentukan. I'm staying, aku tinggal di tempat. There's nothing you can do. Tidak ada yang bisa kau lakukan, hai setan, untuk menggugurkan aku. I'm staying right here in God's vision. Sekalipun visi itu seolah mati di depanku. Kalau itu dari Roh Kudus, pasti akan bangkit tepat waktu. Waktu nanti dibangkitkan, aku dibangkitkan bersama dengannya. Aku akan lebih mulia, lebih siap, lebih murni ketika dibangkitkan lagi. Jangan cepat menyerah, jangan give up, jangan lemparkan handuk putih. Paulus diberitahu sama dia, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Paulus mengalami kebangkitan di tempat yang sama. Visi itu dibuat mati lalu dibangkitkan di tempatnya. Selain itu, Tuhan juga memberi dia visi yang baru. Tuhan tambahkan visi lagi. Sebab aku menyertai engkau, tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Kata sebab banyak umatku di kota ini bukan hanya berbicara bahwa sudah banyak orang Kristen di sana. Iya, sudah banyak. Tapi lebih banyak lagi nanti karena Paulus ternyata masih tinggal di sana selama 1 tahun 6 bulan lagi di situ. Tuhan memberi dia visi khusus untuk Korintus. Visi yang sama, akulah yang akan membawa dia ke bangsa-bangsa bersaksi di hadapan raja-raja. Yang Tuhan wahyukan pada Ananias, ini bukan Ananias dan Safira. Ini Ananias, seorang hamba Tuhan di Damaskus itu, yang masuk dalam hadirat Tuhan diberitahu kamu harus pergi kepada suatu orang yang namanya Saulus. Dia lagi buta ketemu sama aku. Nah aku mau kamu tumpang tangan, melekkan matanya, baptiskan dia, sebab dia adalah alatku sampai ke bangsa-bangsa. Itu visi besarnya kan? Nah sekarang Paulus menerima visi zoom in-nya, spesifikasinya. Kalau dia jadi dokter umum sudah dapat nih gelarnya, sekarang dia jadi dokter spesialis Korintus 1,5 tahun ke depan. 18 bulan lagi dari sekarang. Tuhan berkata, kamu akan punya banyak murid di sini. Banyak umatku di kota ini. Tuhan berkata, in this city, you stay. Di kota ini. Dia gak dapat itu di Athena. Tuhan berkata, kamu jangan takut. Terus beritakan firman. Gak seorang pun akan menjamah kamu. Sebab banyak umatku di kota ini sekarang. Dan di kota ini akan lebih banyak lagi umat Tuhan. Disitulah Paulus mendapat kekuatan. Visi lama tetap ada. Visi baru diberi. Aku harus di sini 1,5 tahun kemudian. Menggarap ladang Korintus sampai setengah atau seluruh kota ini. Turn to Christ. Tuhan itu memang jagonya meneguhkan visi hamba-hambanya. Kita bisa gagal. Sometimes kondisi keadaan memberi kita ide seolah-olah kita sudah gagal. Memberi kita impresi maksudnya. Bahwa kita ini gak berhasil. Tapi ini good news-nya. Tuhan yang meneguhkan perkataan, Tuhan yang melakukan perkataan hamba-hambanya dan meneguhkan keputusan utusan-utusannya. Tuhanlah yang mengokohkan visi hamba-hambanya. Dia saja tak pernah gagal. 1.000 gereja dengan 1 juta murid Kristus. Listen and read my lips. Dengar dan baca lidah bibir saya. Will happen, akan terjadi. 2030, 300 gereja berdiri. Akan digenapi. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya ada di sana waktu pengenapan itu. Aku mau melihat ketika Tuhan dimuliakan. Supaya Anda dan saya diizinkan sama Tuhan untuk membangun hingga visi itu diwujudkan. Hingga mimpi itu menjadi kenyataan. You and me, Priscilla, Aquila, Silas dan Timotius, Paulus, kita semua, you and I, will see its fulfillment, will see it come to us.
akan melihat itu semuanya lewat, digenapi dan terjadi di dalam hidup kita. God bless you. Salam kebangunan rohani. Hingga Kristus datang kembali. Atau hidup mati adalah untuk misi. Saya percaya Tuhan memakai setiap kita yang bersedia. Sediakan hatimu. Buka jiwamu. Biarkan Yesus Kristus menuntunmu ke rumput hijau dan air tenang. Dia akan meneguhkan visi hidupmu. Dan dia akan meneguhkan visinya atas hidup Anda. Mari kita kejar sampai visi itu terjadi. Mari kita bergandeng tangan. Kerajaan Allah itu estafet dan saling bersenggolan. Kita adalah family, kita adalah keluarga. The kingdom of God is the kingdom of man. Kerajaan Allah adalah kerajaan manusia. Kitalah manusia-manusia dipilih oleh Tuhan. God bless you. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu. Melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu. Menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Letakkan tanganmu di dadamu. Buat komitmen ini, mari kita datang dan hampiri Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu. Melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu. Menyelamatkan jiwa yang tersesat. Angkat tanganmu, katakan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian.
kesaksian dan teguhkan semua kesaksian dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus mengurapi kami semua dengan urapan yang satu. Semua adalah untuk Kristus, bukan untuk Paulus, Kefas, Apolos. Kita semua hanyalah hamba. Tuhanlah Tuhan. Tuhan atas tuayan, majikan, Bapa kami yang baik. Kepadamulah segala kemuliaan. Urapi gerejamu, urapi hamba-hamba Tuhan dari semua linear yang di marketplace, yang kerja di gereja, yang full timer, yang sukarelawan. Tuhan Yesus urapi kami, laki-laki maupun perempuan. Tua muda ya Tuhan Yesus, orang tua mendapat mimpi. Ya Tuhan, anak muda mendapatkan visi penglihatan, anak-anak kecil pun bernubuat. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, 1000 gereja lokal itu yang Kau berikan sebagai visi hidup kami bersama sebagai gereja akan terjadi dalam masa hidup kami. I know jiwa-jiwa akan diselamatkan ya Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan, yang sakit disembuhkan, bahkan suatu saat yang mati akan dibangkitkan. Kebangunan rohani di depan kami. Kami gapai dengan iman, kami sama-sama mempersembahkan hidup dan diri. Pakailah kami, ini kami, utuslah kami seperti Yesaya katakan, use us Lord. Itulah salam kami, kebangunan rohani pada sorga yang ada di atas kepala kami. Use me Lord Jesus, use us. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Stay in revival.